Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Janur Ireng. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di balik hamparan sawah hijau nan tenang, di desa Kedung Jati, dua keluarga bangsawan lokal, keluarga Atmojo dan keluarga Kuncoro, telah menyimpan dendam lama. Konon, dua generasi silam, nenek moyang Kuncoro pernah memenjarakan kepala desa yang juga keturunan Atmojo karena kasus penggelapan pajak hasil bumi. Sejak itulah, benih kebencian ditabur di antara keduanya. Keluarga Kuncoro dikenal kaya raya, karena memiliki kebun dan pabrik gula paling besar di wilayah itu, diperkirakan bernilai puluhan miliar rupiah. Penduduk desa bergantung pada mereka. Sebagian menjadi buruh giling, sebagian lagi petani pemasok aren. Sebaliknya keluarga Atmojo memiliki tradisi ilmu hitam turun-temurun, diwariskan lewat kitab kuno berjudul Watu Ireng. Disinilah letak kekuatan mereka, mampu memanipulasi energi gaib, tapi selalu dibayar dengan nyawa si pemakai apabila ritual tak dihentikan tepat waktu. Selama berabad-abad, perseteruan itu lebih banyak berupa perang dagang dan sabotase kecil. Limbah pabrik dibuang ke sungai, penanam racun tikus di kebun. Namun suasana mencekam berubah total ketika cucu keluarga Atmojo, Dukun Suryo, memutuskan melakukan ritual santet terlarang, Janur Ireng, yang dirancang untuk menandai kebencian tak terhingga selama 1000 hari. Ritual ini didasari pada keyakinan bahwa janur, daun kelapa muda, yang dihitamkan secara gaib akan menyerap nyawa dan keberuntungan korban perlahan, hingga titik kritis pada hari ke-1000. Musim panen pertama tahun itu begitu gemilang bagi keluarga Kuncoro. Kebun aren, milik Pak Lurah Kuncoro memproduksi gula aren manis berkilau, laris hingga ke kota besar. Keuntungan besar itu memantik api iri di hati keluarga Atmojo, yang selama ini hanya menguasai pasar lokal kecil-kecilan. Pada suatu malam purnama tanpa awan, Dukun Suryo mendatangi sesepuh keluarga Atmojo di kediaman tua di pinggir desa. Di Segu, sana di kamarnya yang dipenuhi sesajen, telur ayam kuning, bunga mawar merah tua, dan dupa cendana, ia merapal mantra. Mantra itu memanggil roh Janur Ireng, entitas gelap yang memakan sukma. Suryo menyiapkan janur muda yang telah diresapi, kotoran hewan dan darah ayam jago, lalu membungkusnya dengan kain hitam pekat. Beberapa hari kemudian, anggota keluarga Kuncoro yang pertama, Mbok Sri, pembantu setia yang telah melayani 3 generasi, mulai merasakan sakit misterius. Tubuhnya lemas, napas tersengal, dan pandangan mengabur. Malam hari ia sering terbangun dengan suara gamelan sunyi yang bergema dari sudut kamar, padahal tak ada yang memainkan. Kejang-kejangnya kian hebat pada malam ke-7. Saat itulah janur hitam pertama ditemukan, tergeletak di ambang pintu belakang rumah Kuncoro. Hari ke-14 setelah ritual pertama, seorang cucu Pak Lurah Kuncoro, Dina, yang berkuliah di kota, pulang lantaran kabar Mbok Sri. Ia membawa doa-doa perlindungan dan petuah para kiai. Namun sihir Janur Ireng tak hanya menyerang satu persatu korban. Ia juga menanamkan bayang-bayang maut dalam mimpi mereka. Setiap malam selama berbulan-bulan, penduduk Kuncoro mendengar suara jarum sabit menancap di kayu, aroma getah janur, terbakar, dan desir tawa gaib dari balik pintu bambu. Tubuh korban melemah. Tak ada luka fisik, tapi hati dan roh terasa terkuras. Rohmu lambat laun akan menyatu dengan Janur Ireng. Bisik suara dalam angin malam, seperti terngiang di telinga. Sementara di sisi Atmojo, Dukun Suryo dan murid-muridnya mencatat perkembangan korban. Catatan tebal berisi tanggal, kondisi, serta efek gaib yang dirasakan. Mereka tahu batas waktu. Hari ke-1000 roh Kuncoro harus lenyap dan warisan mereka beralih. Namun di benak Suryo juga tertanam ketakutan. Jika ritual tak dihentikan sebelum batas, Janur Ireng itu akan berubah menjadi jurang maut bagi penyantet sendiri, mungkin menghilangkan seluruh garis keturunan Atmojo.
Pada hari ke-290 cucu laki-laki, Pak Lurah Raka baru kembali ke desa setelah menuntut ilmu silat dan tasawuf di pesantren Jawa Tengah. Ia kaget mendapati satu demi satu anggota keluarga jatuh sakit tanpa sebab. Dina, saudarinya, menunjukkan lembaran sesajen hitam dan catatan astronomi kuno yang berisi pola ritual Sewu Dino. Raka mengumpulkan sisa keluarga dan para tokoh desa untuk bermusyawarah. Mereka memutuskan mengambil langkah, mencari pusaka, pelindung, sebilah keris pusaka keluarga Kuncoro yang disembunyikan di goa tua di kaki Gunung Kendil. Konon keris itu pernah digunakan leluhur mereka untuk menolak ilmu hitam. Perjalanan mencarinya penuh rintangan. Hutan jati dekat Goa bising oleh lengking burung hantu dan desir daunan yang bergesekan seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Beberapa prajurit adat pelindung desa mengaku melihat bayangan putih melintas. Namun Raka tak gentar. Doa-doa ayahnya yang guru agama menjadi perisai. Akhirnya di ruang kedap lembab goa, di antara stalaktit dan stalagmit, ia menemukan keris berornamen naga. Batu nisannya penuh ukiran Jawa kuno. Siapapun yang menghunus di jalan kebenaran akan terjaga sukma dan raganya. Hari ke-9, malam hujan deras. Keluarga Atmojo mengundang Dukun Suryo untuk memimpin puncak ritual di bawah pohon janur tua, penanda garis desa yang konon sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pohon itu menjulang tinggi, daunnya memucat, batangnya retak halus seolah menahan beban kutukan. Di tempat yang sama, Raka dan Dina datang dengan keris pusaka, doa, serta kiriman kiai pesantren, doa kunut dan surat Yasin. Hujan mengiringi. Kilat sesekali menerangi simbol hitam yang dilukis di batang pohon. Suasana mencekam, udara pekat, suara petir mirip guntur hanyut di kalung janur yang berderit. Dukun Suryo mulai menghunus pisaunya ke arah keris Raka. Mantra bersahutan, janur, ireng, renggut sukma, renggut nyawa. Doa Raka menahan udara hitam yang menjalar di tanah. Kerisnya berpendar lembut. Tiba-tiba pepohonan merintih, tanah bergetar dan kilatan cahaya putih meledak, memisahkan dua kubah energi. Satu hitam pekat, satu tembus biru pucat. Bentrok gaib itu mengoyak malam. Suryo meronta, mantra terhenti. Janur hitam di sekeliling perlahan rontok jadi abu. Raka melompat, menghunus keris ke arah pohon, membelah udara malam. Suara benturan logam gaib memekik, hingga pada akhirnya pohon janur tua itu terbelah dua. Satu sisi berubah pucat, satu sisi hangus. Kutukan terangkat, roh korban terlepas, dan lumpur hitam menguap ke langit malam. Fajar menampakkan semburat jingga saat hujan mereda. Puing-puing ritual, kain hitam, janur gosong dan catatan mantra terpencar di tanah. Keluarga Kuncoro menangis haru menyambut jiwa kerabat mereka yang kembali tenang. Raka dan Dina melihat keris pusaka berpendar lembut, menandakan tugas mereka selesai, setidaknya untuk saat ini. Namun, di antara serpihan janur yang tersisa, tampak titik darah merah yang menebal perlahan. Di tengah baunya kemenyan basah, bisikan samar, kisah belum usai, menggema. Di mata Dukun Suryo yang terkapar di tanah, terselip senyum tipis. Mungkinkah ia telah menanam janur ireng baru, lebih kuat, menanti hari ke-1000 pertama? Kembali, cerita ditutup dengan bayangan siluet pohon janur, kini pucat dan retak seolah mata pengintai. Apakah benar semua kutukan telah lenyap, atau justru akan meletus di generasi berikutnya? Janur Ireng menunggu lembaran 1000 hari selanjutnya. Sekian cerita Janur Ireng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.